Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Insan Muda, kembali bersama Eri Dewo di Bertamasya. Kita masih di Masjid Jogokaryan dan kita khusus nih menyoroti kemarin pemilu di Jogokaryan. Ini dari temanya aja Beyond. Jadi kita masih pemilu sesungguhnya. Kita masih mengulus-ulus jagoan, lobi sana, lobi sini, ada rapat di luar rapat. Nah, rapat di luar rapat itu yang paling menentukan sebetulnya. Jadi kalau rapat-rapat formil itu cuma ketok palu saja. Nah, sekarang kita masuk ke sesuatu yang memang saya sendiri terkaget-kaget. Semangat takmir muda tema kita kali ini, dan kita menyorot mengapa tiba-tiba pemilihan DKM 2023 itu temanya kita pemilu duluan. Ini sesuatu yang menarik. Dan sebelum kita ke sana, di sebelah saya adalah Ustadz Weli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ini kelihatannya wajahnya cerah sekali. Mudah-mudahan betul-betul hatinya pun ikut berbahagia. Kenapa? Karena di Masjid Jogokaryan. Baik Ustaz. Asli di sini atau? Ya, dari kecil alhamdulillah sudah di Jogokaryan. Dari kecil jadi Jogokaryan. Ya. Waktu kecil apa yang dilakukan itu? Ya, dulu kalau di Jogokaryan kan ada pengajian anak ya. Pengajian PLC, ya. Kemudian ya kita sempat ikut di situ, kemudian remaja masjid ya. Pernah jadi ketua remaja masjid di sini, kemudian di pengurusan takmir pernah di sekretaris, kemudian di Baitul Mal ya. Di Baitul Mal. Jadi memang kalau lingkungan itu sebenarnya lingkungan dakwah itu mempengaruhi. Jadi dakwah itu memang harus proaktif. Jadi saya dulu merasakan ketika kecil pun karena masjid banyak kegiatan ya, kemudian ya diajak ya melalui tidak harus dengan kelihatan formal ibadah ya, tetapi memang permainan atau apa yang tempatnya di masjid. Nah, maka kita semuanya menjadi senang ke masjid. Nah, ini contoh menarik ini. Ya. Nah, kira-kira dulu menjadi ketua remaja masjid. Ya. Kok bisa jadi ketua gimana? Apa ada sesuatu sampai Ya. sehingga terpilih maksudnya? Ya, waktu itu memang ada pemilihan juga. Oh, ada pemilihan. Ya, ada pemilihan juga. Kebetulan memang sudah aktif ya waktu itu SMA ya, sekitar usia SMA ya tahun 95-an, 96. Kemudian diadakan pemilihan dan ya amanahnya diberikan. Gitu ya. Kemarin waktu pemilu ikut maju. Pemilu saya kebetulan ketua KPT. Oh, ketua KPT. Jadi ketua KPU-nya. KPU-nya gitu jadi ya. tidak boleh mencalonkan. Oh iya ya. Berarti ada yang lobbying-lobby dong. Ada yang lobbying-lobby nggak? Karena masjid harusnya enggak ya. Ya. Lobbynya justru malah saya jangan dimasukkan calon. Oh, gitu. Oke. Jadi keterlibatan ini. Sekarang sampai apakah betul-betul full 100% di Jogokaryan atau ada kegiatan lain? Ya, ada kegiatan kita jualan online ya. Tapi kebetulan pengurus-pengurus juga semuanya punya aktivitas sendiri-sendiri, tetapi kita berusaha untuk menjadikan waktu kita di masjid ini seharusnya yang utama. Yang utama gitu ya. Jadi bahasanya itu kerjaan utamanya adalah ngurusi masjid, sambilannya ada yang jadi dosen, ada yang jualan, gitu ya. ada yang Gitu ya. Jadi ngajar, anggota DPR juga sampingan ya. Ya, mendingan langsung ngurus masjid dulu karena menarik ini. Ustadz Weli. Oke. Kemarin pelaksanaan pemilu, mungkin bisa diceritain proses, dinamika, siapa yang terpilih dan apa kira-kira, apakah juga ada konstetan itu harus presentasi apa program yang mau dia lakukan. Andaikan itu terpilih. Jadi kalau kandidat ya, kandidat itu syaratnya tidak boleh mencalonkan diri sendiri. Oh. Jadi kita kemarin ada 18 kandidat. Oke. Itu semuanya dicalonkan oleh jamaah. Oh, gitu. Jadi minimal 10 orang jamaah bisa mengajukan satu nama, tetapi tidak ada yang mencalonkan. Gitu Karena ya, dalam oke. Islam kan indahnya Iya. seperti itu. Jadi Iya. pemimpin itu tidak boleh berambisi, tetapi ketika amanah diberikan, maka ya harus dikerjakan. Tidak boleh menolak. Maka Ya. ketika Rasulullah SAW wafat kan tidak ada sahabat yang saya paling pantas, tidak ada. Tapi semuanya pasti berusaha mencontohkan ini yang lebih baik, ini yang lebih baik. Nah, maka kita pun berusaha untuk mengikuti seperti apa. Sebelumnya ini sesuatu yang menarik. Iya. Menariknya adalah ketika di pemilu sesungguhnya negara ini kan, kalau saya mau maju kan saya menjadi narsis. Hanya karena saya tidak tahu apa yang saya lakukan, tiba-tiba foto saya sudah terpampang lebar dan masyarakat tidak tahu track recordnya saya seperti apa. Hanya karena dia punya uang, ganteng, rada-rada ganteng atau rada-rada cantik itu bisa kepilih.
Maka bagi masyarakat yang wajahnya kurang, nggak usah mencalonkan, pasti sampai nggak dikenal, kalah dengan yang cakep, yang ganteng gitu. Nah, ini masukan menarik karena Jogokarian tidak seperti itu. Di Islam itu dikenal namanya halul ahli wal aqdi. Artinya orang-orang yang paling bijaksana itu berkumpul untuk menentukan siapa calon pemimpinnya. Maka kalau kita punya masalah, sandarkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa. Jadi kalau masalah kita sampaikan pada orang bertakwa, itu menjadi bener lah kita istilahnya. Ini jadi menarik ya. Jogokarian tidak membenarkan jika ada calonnya mencalonkan dirinya. Minimal 10 orang warga bisa mencalonkan. Nah, monggo silakan. Ya. Kemudian berikutnya ketika ada 18 kandidat, kemarin secara teknis ya kita memilih masing-masing tiga maksimal pilihan, kemudian 7 suara terbanyak itu menjadi formatur. Nah, maka formatur inilah yang bermusyawarah mufakat untuk membentuk seluruh kepengurusan tadi. Jadi inilah yang terbaik insya Allah. Karena yang bermusyawarah dan bermufakat adalah orang-orang yang punya kapasitas. Bukan seperti one man one vote yang suaranya orang yang berilmu dan tidak berilmu dianggap sama ya. Tetapi ini insya Allah 7 orang ini adalah dipilih oleh ratusan bahkan ribuan orang. 2.200. Iya. Nah, itu artinya orang-orang terpilih. Nah, maka nanti hasil musyawarah mufakat itu akan insya Allah mendapatkan melengkapi kepengurusan. Nah, pemilihnya itu adalah mereka siapapun saja yang tinggal di domisili di Jogokarian ataupun KTP Jogokarian, karena nanti pengurus takmir ini berkewajiban untuk ngurusi lah istilahnya sewilayah kampung Jogokarian. Ya. Maka yang semua yang ada di kampung Jogokarian usia 13 tahun ke atas ya harapannya sudah balik ya, itu sudah punya hak pilih semuanya, termasuk ditambah dengan jamaah non warga, yaitu apa? Mereka yang rutin jamaah di Masjid Jogokarian tetapi tidak domisili di Jogokarian, mungkin dari kampung sebelah, tapi mereka jamaah aktif, mereka juga punya hak pilih. Jadi gabungan dari warga yang domisili Jogokarian dan juga jamaah non warga, itulah yang punya hak pilih untuk memilih calon. Apakah Jogokarian masjidnya cuma ini? Di Jogokarian, yang di kampung Jogokariannya cuma ini, cuma kalau musola ada 3. Tapi kita juga sama lah seperti yang lain peririsan ya. Di sebelah sana ada Masjid Al-Mustaqim, masuk Jogokarian keluaran kecamatan? Jogokarian ini kampung. Kampung. Jadi satu kampung itu terdiri dari 4 RW, 18 RT. Nah, itulah wilayah dakwah utama kita. Nah, jarak 300 meteran lah ada di sana, juga ada Udahanas, di selatan juga ada Safinatullah. Tapi kita ya berusaha bersinergi ya, berkomunikasi. Gitu ya. Tapi memang masjid di Jogokarian juga itu? Jogokarian cuma ini. Gitu ya. Oke. Mereka sebelum dipilih presentasi juga atau mengemukakan program atau biaya? Nah, ini yang mereka itu justru kan tidak ada yang berusaha kampanye, karena justru kalau kampanye mungkin jangan pilih saya. Artinya kalau kita minta untuk memaparkan juga tidak bisa, tapi cukup dari apa yang sudah diketahui warga karena bergaul selama bertahun-tahun paling sudah saling memahami. Sudah memahami mana yang pantas, mana yang tidak, dan mereka lah yang menentukan pilihan. Nah, ini saya menegaskan bahwa setelah 17 orang ya, 18 orang yang dicalonkan, kemudian terpilih 7 orang yang terbanyak suaranya, kemudian 7 orang ini membentuk formatur. Nah, ini menarik karena dia kalau 7 orang ini perahan dari 18 orang disodorkan oleh warga, sehingga tahapan filternya dan 7 orang dianggap mewakili apa yang harus dilakukan oleh Jogokarian, apa yang kira-kira aspirasi dari warga bisa diserap gitu ya. Jadi sekarang terpilih siapa? Terpilihnya yang kemarin dapat suara terbanyak, karena biasanya yang paling dapat suara terbanyak ini paling susah untuk menghindar. Artinya sebagian besar masyarakat pasti ingin suara terbanyak itu yang menjadi, walaupun sebenarnya tidak ada ketentuan pasti, tetapi biasanya memang paling agak susah untuk menghindar dibandingkan yang 7 yang lain. Kalau sampai terpilih 20 saya 1 ya sampai kan mau tidak mau. Kemarin suara terbanyak itu Muhammad Rizky Rahim. Rizky ya. Dapat 682 suara. Dari 2.200. Masya Allah. Apa kelebihan beliau? Ya, beliau juga
salah satu dari keturunan pendiri juga. Pendiri. Kemudian memang aktif di masjid. Nah, Terakhir posisinya di bendahara umum. bendahara gitu ya. Ya, pikiran saya sudah karena bendahara jadi kacau koslet saya. Oke. Sudah lulus kuliah atau sudah kerja? Sudah kerja, sudah rumah tangga. Sudah rumah tangga. Kerja di mana? Eh, Sampingannya? Ya, dia banyak ya karena pengusaha. Oh, sampingannya pengusaha, Ya. tapi aktivitas utamanya mengurus Jogo Karya. Nah, ini berbalik dengan kita semua. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz Willy, apa kriteria seseorang? Apakah memang hanya menerima saudara warga atau ada kriteria yang dinilai? Nah, nanti dari calon yang diajukan oleh jamaah itu, nanti kita tetap verifikasi. Jadi harus dapat ACC dulu lah, lewat verifikasi. Nah, termasuk ya salah satunya ya aktif jamaah di masjid. Ya, bagaimana mengelola orang yang apalagi mau mengajak semuanya ke masjid tapi kok nggak aktif ke masjid ya. Jadi harus syaratnya itu aktif jamaah di masjid ya, kemudian aktif di kegiatan-kegiatan masjid tentunya ya. Nah, kemudian ya saya kira yang mendasar itu, karena begitu aktivitas yang lain orang sudah tahu bagaimana kapasitasnya, bagaimana karakternya dan lain sebagainya. Oke. Kira-kira memang ada pembinaan khusus ya? Kalau waktu remaja masjid apa aja yang dilakukan? Ya, jadi kita ada rantai kaderisasi ya, kalau di masjid. Jadi mulai dari paling kecil itu namanya Hamas. Himpunan Anak-anak Masjid ya singkatannya. Hamas Jogo Karya, Himpunan Anak-anak Masjid. Itu siap PAUD TK SD. Kemudian di atasnya ada pengurus Hamas yang ngurusin adik-adik himpunan anak-anak masjid tadi. Itu usia SMP sampai kelas 1 SMA. Berapa jumlahnya itu? Kurang lebih ya sekitar, kalau Hamas itu ada sekitar 150-an lebih ya. Ya, kemudian kalau yang pengurusnya itu ya sekitar 35-an ya. Kemudian di atasnya baru remaja masjid. Remaja masjid itu usia 2 SMA sampai kuliah ya, sampai sebelum menikah. Itu kemudian di atasnya ada korma. Yang remaja masjid tadi jumlahnya berapa? Remaja masjid itu kalau dia ada agenda-agenda rutin ya sekitar 70-an ya, 70-an ya. Kemudian di atasnya ada korma, keluarga alumni remaja masjid. Nah, ini yang perlu sebenarnya di beberapa tempat ya, karena biasanya kalau di sini dulu ada fenomena biren. Biren itu bahasa Jawanya itu barabi leren. Jadi kalau waktu muda aktif ya, kemudian menikah muda, terus kemudian habis itu fenomenanya terus nggak aktif lagi ya. Dikasih undangan pengajian remaja, katanya sorry bro udah nggak remaja ya kan? dikasih undangan pengajian bapak katanya saya belum tua itu, alasan aja nggak ngaji. Maka kita bikinkan sendiri Korma, keluarga alumni remaja masjid. Nah, ini siapa bapak muda. Kemudian yang ibu-ibu muda ada Umida. Kegiatannya juga aktif, banyak, ada cooking class dan lain-lain, variatif ya. Kemudian baru bapak takmir, ibu-ibu takmir. Nah, tiap jenjang kaderisasi ini itu ada pembinaan. Misalnya remaja ya. Remaja itu ngaji kitab, kita ada forum kajian malam Selasa ya. Kemudian kalau ngaji yang kontemporer itu kita ada pengajian malam Rabu Kemara. Terus kemudian kalau hari Jumat malam itu ada tadarus keliling remaja, jadi dari rumah-rumah yang mengundang gantian gitu ya. Nah, jadi tiap segmen usia ini ya, dari itu ada agenda rutinnya ya untuk pembinaan. Ya, oke. Tadi kemarin lah, itu suara anak kenceng sekali. Dulu apa gimana? Iya. Waktu siang atau malam atau maghrib? Oh, maghrib. Isya. Ya kalau maghrib memang banyak sekali ya. Kita ya anak TPA itu kita kalau yang tahsin ya itu ada sekitar 11 kelompok ya. Satu kelompoknya ya antara 12 sampai 15 anak ya. Jadi kalau kumpul semua ya kata 100 lebih ya. Kemudian kita juga kan sering acara-acara di masjid, termasuk tidak hanya untuk ngaji, tetapi misalnya kita ada sinau bersama ya. Jadi kita biasakan misalnya sore, bahkan kemarin waktu pandemi itu anak-anak biasa di sini ada semacam apa ya istilahnya kayak kebiasaan ya. Mereka yang sudah di UI, di UGM, karena dulu ingat ketika menjelang masa-masa ujian itu biasanya kita ada
secara non formal ya, tetapi ada semacam kayak bimbingan belajar. Jadi mereka ingat dulu, oh saya diajarin kakak-kakaknya, maka mereka juga memberikan lagi ke adik-adik. Nah ini sudah berlangsung lama. Jadi menjelang ujian itu biasanya kita ada drill ya di sini dari kakak-kakaknya untuk adik-adiknya. Nah sampai di ujungnya sebelum ujian itu kita ada doa bersama. Nah maka harapannya generasi masjid ini ketika orang melepas anaknya ke masjid, mereka bangga karena apa? Oh juara di kelasnya, prestasi di sekolahnya ya. Kemudian bahkan kita biayai yang punya potensi ya untuk olimpiade. Kemudian kemarin juga ada arsitek itu sampai ke Seoul, ke Korea, ke Hong Kong ya. Itu dibiayai masjid. Dan mereka dengan bangganya di sana mengibarkan bendera remaja Masjid Jogokarian. Nah, maka muncul kebanggaan ketika orang tua pun rela melepas anak-anak ke masjid karena apa? Kesannya, oh ya sanalah biar ikut, biar tambah pinter, biar. Jadi jangan sampai muncul kesan generasi masjid itu justru yang itu tadi mungkin sekolahnya jadi tidak berprestasi dan lain-lain. Nah itu yang harus dikembangkan. Ya, okay. Nah itu alumni kan ada alumni tadi ya, format tadi ya. Ya. Nah itu juga ada perwakilan dari masing-masing kota juga. Nah, dari situlah mungkin kita bisa mengembangkan lagi. Mungkin seandainya nanti ada anak-anak yang mau disalurkan kemanapun, alumni bisa membantu. Okay. Nah kira-kira kan biasa itu kan peluangnya sudah baik. Tantangan problemnya apa yang bisa diceritain? Problemnya ya biasanya kalau anak-anak muda itu ya memang ya kadang fluktuatif ya sidbayang terus kadang naik kadang turun ya seperti iman kita. Tapi ya memang harus istiqomah karena pembinaan itu ya. Nah proses kaderisasi ini terasa. Jadi ketika misalnya tadarus remaja biasanya 70-an, 80-an anak, ini kok bulan-bulan ini misalnya semakin berkurang tinggal 30, 25 ya. Oh, ini harus ada yang dirubah. Maka kita biasanya ya anak-anak yang belum aktif ke masjid ya, mereka belum kenal masjid, belum sholat. Kalau diundang acara pengajian di masjid mereka juga nggak datang. Maka sebenarnya banyak kegiatan yang itu di luar masjid ya. Nah, semacam misalnya touring ya, kemudian piknik. Kalau mereka bahasanya piknik, ayo kemana? Ayo motoran. Di bensin di masjid. Motor siapa cari boncengan, cari teman. Nanti diberikan makan minum yang disediakan semuanya. Akhirnya karena bahasanya piknik mereka berangkat ikut ya sampai berpuluh motor. Nah kemudian kita ikutkan ustadz yang bahasanya gaul bisa diterima ya. Nah maka itulah ketika mereka merasakan oh ternyata anak-anak masjid itu asik ya, keren gitu ya. Nah mereka mulai senang bergaul dengan teman-teman yang di masjid, kadang mainnya ke masjid ya. Jadi memang harus proaktif ya dakwah. Oke. Jadi ada yang pernah ribut, berantem? Oh biasa kalau anak muda ya. Terus cara ini gimana? Ya artinya diberikan fasilitas-fasilitas ya. Kalau anak muda itu kan punya. Tapi ya terjadi lah kayak gitu ya. Iya terjadi. Ya. Tapi kan gini ada komunitas-komunitas. Nah itu yang kita salurkan di situ. Jadi kan ada futsal, ada komunitas sepedaan, ada. Jadi memang istilahnya semangat muda itu kan harus disalurkan hobinya. Ya. Ngurus uang apa? Mohon maaf ada pernah kecurian atau penggelapan? Alhamdulillah. Kalaupun misalnya ada ya itu kecil lah ya. Tidak begitu signifikan. Ya. Apakah juga masjid ini membina kalau ada rumah tangga yang bermasalah? Secara khusus bironya belum ada, tetapi ada beberapa yang konsultasi dan lain-lain. Ya. Oke. Nah kira-kira sekarang tantangan sudah dijelaskan. Sampai jadi kira-kira apakah akan terus total di sini? Ya insya Allah karena memang kalau di masjid ini ya selalu yang dikembangkan termasuk oleh Ketua Dewan Syuro kita ya. Visi misi dakwah kita adalah di masjid ini siapa paling repot, siapa paling pontang-panting, siapa paling berkeringat, siapa paling capek. Sungguhnya yang mendapatkan manfaat ya yang melakukan. Walaupun sendirian, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji ya. Tapi semuanya itu kan dicatat malaikat Allah, sebesar zarah pun tercatat. Dan itulah tabungan kita masing-masing. Maka ketika teman-teman ya
sudah menyadari itu, maka yang muncul adalah berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi yang terbaik karena sadar kontribusi itu sebenarnya milik kita sendiri. Yang mau ngambil sedikit ya silahkan, yang mau mengambil banyak-banyak ya monggo, ini kesempatan kita. Ini sebetulnya pesan terakhir, ini penting sekali. Jadi jangan merasa kita menjadi putus asa atau frustasi ketika kita melakukan sendirian, dan mungkin teman-teman pada waktu itu sedang mengalami masa penurunan aktivitasnya. Karena ketika kita semakin sulit dengan segala macam tantangannya, ternyata itu kembali kepada diri kita kebaikan. Ini menarik. Ini pesan terakhir. Tapi mungkin masih ada pesan, Ustadz Willy? Ya, silakan. Penting sekali. Terutama untuk generasi muda ya. Masa muda itu adalah saatnya berkarya. Ya. Kita ingat dulu ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, kemudian Zaid bin Sabit, para sahabat-sahabat Rasulullah muda-muda. Kemudian di masa pergerakan bangsa kita ya, itu juga generasi muda. Maka dulu ada Jong Java, Jong Sumatera, kemudian Sumpah Pemuda. Itulah yang mengawali pergerakan. Maka dakwah termasuk dalam sebuah gerakan ini kuncinya adalah di anak-anak muda. Dan maka anak muda ini saatlah untuk berkarya. Kalau sudah tua itu sudah terlambat. Gitu ya, udah pensiun percuma ya. Ini penting nih sobat muda. Jadi saya ingat jadi Soekarno mengatakan, beri aku 10 orang tua, aku goyang Semeru. Beri aku 10 pemuda, aku goyang dunia. Nah, ini maka jangan jadi pemuda lebay. Sekarang nih beri aku 10 pemuda lebay, kita goyang dangdut. Ini kan repot. Baik, ini sahabat muda, ini episode di akhir, dan saya ingatkan kepada kita semua untuk subscribe channel YouTube Didi TV dan follow Instagram kita di dompetduafa.org. Terima kasih, sampai bertemu kembali di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.